Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ambil waktu sejenak untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa pelajaran kita untuk 1 tahun ini punya tema bertumbuh menjadi dewasa. Dan untuk pelajaran kita yang pertama, bab yang pertama, judulnya adalah bertumbuh dan semakin berhikmat. Ayat inti yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 1 Samuel 3 ayat 19, 1 Samuel 2 ayat 26, dan 1 Korintus 3 ayat 1-9. Nah, kita mulai dengan sebuah kalimat yang disampaikan oleh Chili Davis. Dia adalah seorang pelatih baseball di Amerika Serikat. Dia pernah mengatakan seperti ini. Dalam bahasa Inggrisnya adalah, "Growing old is mandatory. Growing up is optional." Dan apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka seperti ini. Bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Maksudnya adalah bahwa setiap orang sudah pasti bertambah usianya, sudah pasti bertambah umurnya. Itu secara otomatis terjadi, terus berjalan. Tetapi untuk menjadi dewasa, itu adalah pilihan. Ya, sehingga setiap orang sudah pasti semakin tua, tetapi belum tentu menjadi dewasa. Tua adalah kepastian, sedangkan dewasa adalah pilihan. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, dia pernah katakan seperti ini. Yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu itu. Ya, artinya yang penting bukanlah hari-hari itu, tahun-tahun itu, waktunya tidak penting. Yang paling penting bagaimana mempergunakan waktu itu dengan baik. Karena setiap orang akan terus bertambah tahunnya, terus bertambah umurnya. Tetapi yang paling penting adalah tentang apa yang dilakukan oleh kita di dalam menjalani tahun-tahun yang kita lalui. Nah, ada sebuah cerita yang dialami oleh Tonya Harding. Dia adalah seorang peserta untuk perlombaan ice skating. Jadi saat itu dia mengikuti perlombaan ice skating. Dan dia mempunyai lawan perlombaan yaitu Nancy Kerrigan. Nah, tetapi suatu hari akhirnya dia ketahuan bahwa dia melakukan kecurangan terhadap lawannya itu. Dia mengirim bekas suaminya dan teman-temannya untuk memukuli Nancy Kerrigan. Sehingga Nancy Kerrigan cedera dan mengundurkan diri dari perlombaan. Sehingga Tonya Harding yang memenangkan pertandingan itu. Nah, akhirnya ketahuanlah masalah ini. Ketahuanlah kasus ini terbongkar oleh polisi dan dinyatakan bahwa Tonya Harding dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan $160.000 sebagai dendanya. Dia dicabut gelar juaranya dan juga dilarang untuk ikut perlombaan ice skating seumur hidupnya. Ya. Dari sini kita melihat tentang seseorang yang tidak bisa menerima kekalahan. Seseorang yang tidak sanggup untuk bermain dengan adil. Seseorang yang tidak sanggup untuk menunjukkan kemampuannya. Dia cemas, dia takut bahwa dia akan kalah, sehingga dia melakukan kecurangan. Tentu saja ini adalah contoh orang yang tidak dewasa. Orang yang tidak sanggup untuk bermain dengan adil. Dia tidak sanggup untuk menerima kekalahan nantinya. Itulah sebabnya ia adalah contoh dari orang yang tidak dewasa. Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui kedewasaan seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Apabila dia adalah orang yang emosian, ya, dia meledak-ledak, dia marah-marah kerjanya, maka dia adalah orang yang tidak dewasa. Dia tidak sanggup menahan amarahnya. Dia tidak sanggup menahan kemarahan yang ada dalam hatinya. Ya, emosi biasanya akan kelihatan dari bahasa tubuh,
dari suara, dari mimik mukanya, dan bahkan intonasi suaranya. Ya. Sehingga akan ketahuan apakah dia sedang marah, meledak-ledak. Nah, emosi marah biasanya dimunculkan dengan wajahnya memerah, nafasnya menjadi sesak, otot-otot tangan menjadi menegang, dan energi tubuhnya memuncak. Sedangkan emosi takut, mukanya menjadi pucat, dan jantungnya berdebar-debar. Ya, di dalam Alkitab ada sebuah contoh yang menceritakan bagaimana seseorang yang dewasa. Itu terdapat dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-26 dan 1 Samuel 3 ayat yang ke-19. Sebelum saya buka dan baca 1 Samuel 2 ayat 26, saya akan terlebih dahulu untuk baca 1 Samuel 3 ayat 19. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Kemudian 1 Samuel 2 ayat 26, kalian juga bisa baca di rumah. Ya, dituliskan seperti ini. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel adalah anak dari seorang ibu yang bernama Hana. Ibu yang tadinya mandul, tapi karena meminta pertolongan dari Tuhan, maka lahirlah Samuel. Nah, karena mengingat kuasa Tuhan dalam kehidupannya, maka Samuel diserahkan kepada Tuhan melalui perantaraan Imam Eli. Dia diserahkan kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan. Nah, bukan hanya dia yang ada di bait suci, tetapi juga anak-anak Imam Eli. Imam Eli mempunyai 2 orang anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Berbeda dengan Samuel yang menjadi contoh yang dewasa. Dia yang mengikuti firman Tuhan. Dia yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia yang mendengarkan setiap nasihat firman Tuhan. Tetapi anak-anak Imam Eli tidak seperti itu. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Di sini kita melihat bahwa korban yang diberikan kepada Tuhan, yang dimakan oleh imam, diperlakukan oleh imam-imam seperti Hofni dan Pinehas dengan cara yang tidak sopan, tidak hormat. Mereka seharusnya menerima itu setelah sudah dibakar, tapi mereka meminta itu dalam keadaan mentah, supaya mereka bisa memasaknya dengan sesuka hati mereka. Itu adalah tindakan yang tidak menurut aturan Tuhan. Itu adalah tindakan yang melawan Tuhan, sehingga Tuhan menjadi marah terhadap mereka. Ini mereka lakukan dengan memaksa, dengan kekerasan. Ya, apabila mereka ditentang, orang-orang yang mempersembahkan korban itu menentang permintaan mereka, maka Hofni dan Pinehas akan memperlakukan mereka dengan kekerasan. Ya, bukannya mereka melayani dengan rendah hati, dengan lembut, dengan baik hati, tetapi mereka marah karena mereka tidak diikuti dan karena mereka juga melakukan pelanggaran. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa seringkali orang yang sudah melakukan kesalahan, ketika ditegur malah dia yang marah. Ini adalah sesuatu yang aneh, ya. Dan kebanyakan orang ketika melakukan pelanggaran atau mungkin melakukan kesalahan, supaya dia tidak ketahuan, dia marah terlebih dahulu. Ya, misalnya di jalan raya, ketika ada 2 motor, ya, yang satu menyalip, lalu dia tidak sengaja tertabrak, padahal dia yang menyalip, ya. Tapi supaya dia tidak kelihatan salah, maka dia marah duluan, supaya dia tidak disalahkan. Ya. Seringkali orang seperti itu tidak sanggup menahan emosinya, tidak sanggup menahan amarahnya, sehingga dia meledak-ledak dan memaki-maki orang. Tentu saja itu adalah tindakan yang salah, tindakan yang tidak dewasa. Nah, sekarang kita akan lihat contoh lain, bagaimana ketidakdewasaan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat 1 sampai yang ke-9. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan,
Kisah ini adalah mengenai Paulus yang menegur orang-orang yang di Korintus. Kenapa dia menegur mereka yang ada di Korintus? Karena orang-orang yang di Korintus bersikap tidak dewasa. Sikap tidak dewasa apa yang mereka munculkan? Jadi saat itu mereka saling meninggikan diri, lalu mengatakan bahwa dia adalah baptisan dari Paulus, baptisan dari Apolos, sehingga mengatakan mereka berbeda satu sama lain. Ada yang menganggap bahwa dirinya lebih hebat, ada yang menganggap dia hebat karena dari golongan atau dari baptisan Paulus, sehingga Paulus menegur mereka dan menyatakan bahwa mereka adalah seperti anak kecil karena mereka saling menunjukkan dirinya lebih hebat dibandingkan yang lain. Suka membuat hal-hal remeh menjadi bahan perselisihan. Lebih suka berkelahi satu sama lain dibandingkan dengan berdamai satu sama lain. Ya. Nah, sekarang ayat terakhir yang akan kita bahas adalah Amsal 2 ayat 6. Dituliskan sebagai berikut. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Dari sini kita mengetahui bahwa hikmat dan pengetahuan juga kepandaian semuanya berasal dari Tuhan. Kedewasaan kita dalam berhikmat, dalam bertindak itu berasal dari Tuhan. Ya, berarti kita butuh pertolongan Tuhan untuk mendewasakan kita. Nah, catatlah ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi dan kemudian kirimlah ke Google Classroom. Selain daripada itu, ada beberapa pertanyaan yang kamu bisa jawab dengan pendapatmu pribadi mengenai pertanyaan-pertanyaan situasi. Situasi yang pertama, misalnya, temanmu meminta contekan dan gurumu mengetahuinya. Kamu dihukum guru, sementara temanmu tidak. Bagaimana reaksimu? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu ditegur oleh temanmu karena berpacaran dengan orang yang tidak disukai temanmu itu. Bagaimana reaksimu? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, kamu tidak ikut dalam kerja kelompok, tetapi karena guru kamu tidak tahu, maka ia memberikan nilai yang sama untuk kamu dengan anggota kelompok yang lain. Bagaimana reaksimu? Itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan keempat, ada seorang teman kamu yang kamu anggap suka sekali membantah pernyataanmu, sehingga membuat kamu kesal. Bagaimana reaksimu? Baik, setelah kamu mengerjakannya, kirimlah ke Google Classroom supaya mendapatkan nilai. Oke, itu saja pelajaran kita dan kita akan tutup dengan berdoa. Kita berdoa, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh bertumbuh menjadi lebih dewasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.